Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Bayu Didi Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penelitian kami dengan Saudara Daden Damayandri yang berjudul mengenai optimasi skenario injeksi CO2 pada reservoir karbon di Indonesia dalam studi pengujian laboratorium. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini khususnya mengenai injeksi CO2 adalah target pemerintah yang mencanangkan produksi di tahun 2030 sebesar 1 juta barel. Seperti kita ketahui bersama, salah satu tahapan untuk mencapai 1 juta barel itu adalah dengan metode OR. Nah, CO2 sendiri merupakan salah satu metode OR yang berpotensi untuk bisa mengurangi oil saturation atau enggak residual oil dalam reservoir. Yang kedua terkait dengan program gas rumah kaca. Yang ketiga juga CO2 bisa disimpan kembali ke dalam reservoir ataupun di dalam aquifer untuk mengurangi gas rumah kaca. Nah, sebelum melakukan injeksi CO2 pada suatu lapangan, maka diperlukan beberapa tahapan studi. Nah, tahapan studi ini bisa dilakukan di laboratorium. Dia meliputi PVT, kemudian swelling test, kemudian MMP calculation atau perhitungan nilai minimum miscible pressure untuk mengetahui nanti kita melakukan injeksi CO2 secara kondisi immiscible atau miscible. Nah, CO2 ini ketika dia diinjeksikan dia akan berdisolusi dengan minyak itu sendiri, sehingga ketika dia minyak semakin ringan dan akhirnya dia akan mudah mengalir ke reservoir. Ke permukaan. Nah, metodologi yang kita gunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama kita harus men-screening. Ada namanya EOR screening method yang dikembangkan dengan Tapir Martin. Jadi ini adalah umum yang digunakan dari seluruh untuk menentukan metode EOR mana yang cocok terhadap karakteristik reservoir kita. Nah, beberapa metode atau enggak karakteristik yang digunakan adalah IPA gravity, kemudian terkait dengan oil viscosity, kemudian bagaimana oil komposisinya, oil saturation, litologi, batuan yang digunakan dia itu lebih sandstone karbonat, kemudian kedalaman berapa target reservoir kita. Nah, dari hasil screening metode ini, kita akan bisa menyimpulkan sebenarnya reservoir kita cocoknya untuk metode EOR apa? Apakah dengan CO2, apakah dengan surfaktan, apakah dengan polimer, atau enggak dengan metode EOR yang lainnya. Dan untuk metode lapangan reservoir ini ketika hasil karakterisasi dia cocoknya dengan injeksi CO2. Nah, dari hasil ini maka kita akan melakukan sampling. Kita mengambil sampel berupa air, minyak maupun dari gas yang ada di lapangan. Kemudian core yang kita gunakan dari native core yang ada di lapangan. Maka kita akan melakukan karakterisasi baik itu dari air formasi, air injeksi maupun dari oil composition-nya. Kemudian kita menghitung berapa rock property di antara terkait dengan permeabilitas, porositas, density, pore volume dan sebagainya. Tahap berikutnya yaitu kita melakukan PVT dan swelling test. Nah, pada tahapan ini kita mengukur viskositas minyak, kita bisa mendapatkan berapa nilai RS pada bubble point pressure, berapa nilai JO-nya yang sekarang, kemudian berapa nilai BO dari minyak sekarang. Nah, beberapa data dari pengujian ini kita bisa gunakan sebagai untuk perhitungan MMP maupun sebagai inputan data saat kita melakukan studi simulasi khususnya terkait dengan CO2 atau enggak PVT. Nah, tahap berikutnya itu kita melakukan MMP measurement atau pengukuran nilai tekanan tercampur minimum yang seperti saya sebutkan di atas. Kita bisa menggunakan korelasi. Dari korelasi yang pertama kita bisa menggunakan korelasi.
Ada beberapa korelasi yang hanya berdasarkan menghitung MMP berdasarkan temperatur. Ada beberapa korelasi yang bisa digunakan hanya berdasarkan dari berapa molekul dari komposisi hidrokarbon C7+-nya atau dari komposisi mol fraksi mol dari C1-nya. Nah, dari korelasi kita bisa mengetahui window MMP kita di tekanan berapa. Nah, dari situ kita akan melakukan pengujian secara aktual menggunakan slim tube eksperimen. Di sini yang kita gunakan adalah kita menginjisikan CO2 sebesar 1,2 per volume dengan menggunakan live oil, hasil dari recombine dari PVT, kemudian kita record. Dari situ kita akan mengetahui MMP secara aktual berapa untuk reservoir kita. Dari MMP, dari hasil MMP kita akan mendapatkan nilai MMP-nya. Nah, yang kita gunakan adalah MMP measurement. Misalkan, nah dari MMP measurement baru kita putuskan untuk korvat pada pressure dan temperatur reservoir, kita tentukan apakah kondisinya dia miscible maupun immiscible. Dengan mempertimbangkan juga tekanan reka atau enggak tekanan reka dari reservoir. Nah, bagaimana dengan tahapan korvat? Nah, korvat ini yang pertama kita mencoba mensimulasikan core atau batuan kita seperti seperti reservoir. Yang pertama kita melakukan dengan saturasi air. Nah, dari saturasi air kemudian kita lakukan dengan saturasi minyak. Nah, ketika batuan ini terjenuhi sempurna dengan oil dan water, maka kita akan mendapatkan informasi berupa berapa nilai SW-nya, kemudian berapa nilai SOI-nya, initial oil saturation. Nah, dalam laboratorium ini, initial oil saturation itu bisa dikatakan sebagai cadangan minyak kita atau OIP. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan skenario injeksi. Nah, skenario injeksi yang digunakan biasanya yang setelah injeksi air atau sampai kondisi minyak tidak keluar lagi dari dalam batuan, maka akan dilakukan injeksi CO2 continue atau dilakukan dengan CO2 WAG. Jadi water alternating gas. Setelah injeksi air, slug yang digunakan pun hanya sekedar 0,2 sampai 0,3. Nah, laju injeksi yang digunakan pada korvat ini rata-rata yang digunakan kali ini adalah sebesar 0,1 cc per menit. Nah, kemudian bagaimana dengan hasil dari MMP-nya? Bagaimana hasil dari penelitian ini? Yang pertama, hasil dari PVT kita mendapatkan nilai tekanan bubble point dia sebesar 400 PSI, kemudian nilai BU sekitar 1,5. Nah, dari tekanan MMP sendiri, korelasi yang kita gunakan ada 3. Dia ada Cronquist, Yelich, Metcalf, dan Holmes-Josendal. Ada lagi yang keempat itu adalah misalkan Lee hanya berdasarkan dari temperatur. Sedangkan dari Cronquist sendiri dia mempertimbangkan faktor berapa temperatur reservoir, kemudian berapa berat molekul C5+-nya, berapa fraksi mol C1 dari fluid reservoir itu. Sedangkan Yelich sendiri dia menggunakan CO2 murni dan temperatur reservoir. Nah, dari korelasi ini kita bisa mengetahui window MMP kita di range 2300 sampai di 2700 PSI. Nah, dari ini kita akan maka yang kita lakukan untuk pengujian di slim tube kita melakukan di 5 titik. Kita putuskan di 1800, kemudian 2000, 2500, 3000 dan 3500 PSI. Nah, dari hasil ini kita akan record. Nah, pertemuan recovery factor dari dari slim tube eksperimen ini. Nah, pertemuan inilah yang kita sebut, kita bisa tarik garis dari trailan ini, itulah titik MMP dari reservoir kita. Kalau berdasarkan dari kurva ini, MMP kita di range 2700. Nah, dengan mempertimbangkan nilai MMP sebesar 2700, maka kita akan melihat tekanan rekah reservoir kita berapa. Untuk reservoir karbonat ini, tekanan rekah dia berada di 1700 PSI. Maka kita putuskan untuk tekanan injeksi yang kita lakukan, dia di 1200 PSI. Berarti kondisi yang dilakukan adalah kondisi immiscible, mengingat tekanan MMP yang cukup besar dan tekanan rekah di 1700. Nah,
core yang pertama yang kita gunakan, dia mempunyai range permeability di 80 milidarcy, permeabilitas di bawah 100, kemudian nilai porositasnya sekitar 20%, nilai saturation oil dia cukup besar sekitar 0,8, kemudian nilai saturation waternya sekitar 0,2. Nah, dari sini setelah kita mendapatkan nilai SOI, cadangan kita di sini sekitar 80%, maka kita melakukan injeksi air. Nah, injeksi air yang digunakan di sini secara continuous sampai dia minyak tidak keluar lagi atau dalam kondisi SOR. Ini bisa kita lihat recovery factor dari injeksi air sebesar 53%. Baru kemudian kita melakukan injeksi CO2 secara continuous, dan ternyata recovery factor yang dihasilkan itu sebesar 5%. Ini masih kondisi normal karena rule of thumb ketika kita melakukan injeksi CO2 sebesar immiscible, recovery factor pasti di bawah sekitar 10%. Kalau dia miscible bisa di atas 50%. Masih sesuai. Kemudian bagaimana dengan water alternating gas? Nah, core berikutnya kita melakukan injeksi dengan menggunakan skenario CO2 WAG, water alternating gas. Spark yang digunakan pun 0,2. Dan semua skenario seperti yang tadi saya sebutkan, core flood dilakukan pada pressure dan temperatur reservoir. Temperatur yang digunakan di sini 90 derajat, pressure yang digunakan tadi 1200 psi. Nah, untuk yang berikutnya, yang kedua ini, cadangan kita hanya 45%, SOI-nya sekitar 45%, kemudian nilai SOI-nya sekitar 55%. Dari hasil injeksi air secara continuous, didapatkan dia mampu menghasilkan minyak sebesar 52%, hampir sama dengan batuan yang pertama yang digunakan. Tapi setelah dia kondisi SOR, maka kita putuskan untuk melakukan CO2 WAG, water alternating gas, dengan 0,2 per volume. CO2 0,2 per volume, dilanjut dengan water 0,2 per volume, CO2 0,2 per volume, water 0,2 per volume, sampai dia 3 cycle. Nah, setelah 3 cycle, kita putuskan bagaimana dengan jika dia di flush dengan water, apakah ada penambahan oil recovery lagi seperti itu. Tapi ternyata di sini setelah diinjeksi dengan air atau di flush water di belakang, maka dia tidak bisa kondisi tidak bisa terproduksi lagi. Dan untuk skenario ini recovery yang dihasilkan cukup besar, sekitar 13%. Nah, kesimpulannya adalah injeksi CO2 setelah kita lakukan dengan injeksi air mampu menghasilkan oil recovery sebesar 5-13%. Dan yang paling optimum dia dicapai pada saat injeksi CO2 WAG sebesar 13%. Nah, di sini skenario injeksi ini, CO2 WAG ini mampu menghasilkan recovery yang paling besar dan dapat meningkatkan mobility ratio fluida injeksi terhadap fluida yang didesak atau minyak. Nah, dari hasil pengujian ini kita diharapkan skenario injeksi untuk skala pilot maupun untuk full scale pada reservoir ini ada kondisi immiscible karena tekanan ambient cukup tinggi dan karena adanya tekanan rekah yang di 1700 psi. Nah, berikut referensi yang saya gunakan, beberapa ada dari Yelich dan Welcraft untuk perhitungan dari nilai NMP-nya, kemudian Conquist, kemudian bagaimana dengan dari Tivin, bagaimana dengan mekanistik studi dari gravity CO2 flooding, dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Lemmigas, khususnya kepada divisi eksploitasi yang sudah memberi kesempatan bagi kita untuk melakukan penelitian ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.